Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali hari ini Kak Ruth bisa menemani adik-adik untuk sekolah minggu online. Adik-adik apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu lagu ya. Judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar bagi kita, atas pertolongannya dan setiap hari dalam hidup kita. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau memasuki sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul untuk sekolah minggu online bersama dengan teman-teman. Tuhan, kiranya Kau pimpin dan berkati Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah kami semua dapat duduk diam mendengarkan cerita dengan baik dan dapat memuji nama Tuhan bersama-sama. Tuhan pimpin dan berkati juga kakak-kakak yang akan menemani kami bernyanyi dan membacakan cerita untuk kami. Kiranya Tuhan pimpin supaya kakak-kakak dapat diberikan hikmat untuk dapat menyampaikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau nyanyi lagi ya, supaya tambah semangat. Kita mau nyanyi Yesus Cinta Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, seperti lagu tadi, kita semua harus ingat selalu bahwa Tuhan mengasihi kita setiap hari. Tuhan menyayangi kita, maupun kita kecil, lemah, kita tetap disayang loh sama Tuhan. Tuhan tidak memandang siapa diri kita, Tuhan tetap menyayangi kita apa adanya. Nah adik-adik, karena Tuhan sudah begitu baik, kira-kira kita harus apa ayo? Kita harus bisa mengasihi orang lain juga ya adik-adik. Tuhan aja mengasihi kita loh, manusia berdosa. Masa kita gak mau mengasihi orang lain? Kita harus mengasihi teman-teman, kita mengasihi orang tua, mengasihi kakak atau adik, keluarga. Kita mengasihi semuanya adik-adik. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Sekarang kita mau nyanyikan lagu ketiga kita ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
adik-adik, kita harus bisa ya mengasihi semua orang dengan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, sekarang adik-adik mau mendengarkan cerita ya. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum mendengar cerita ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita ya Tuhan. Berkati kami agar dapat mendengar dan terlebih mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Kak Adit yang bercerita agar Kak Adit dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah kedatangan tamu di rumah? Dan tamu itu adalah orang yang baru pertama kali adik temui. Gimana reaksinya adik-adik? Apakah adik-adik bersikap ramah, senyum, memberi salam, atau malu-malu dan malah lari cari mama papa? Nah, adik-adik, diceritakan dalam Alkitab, ada seorang bapak namanya Pak Paulus. Siapa? Ya, Pak Paulus yang kerjanya adalah memberitakan Injil ke banyak tempat. Nah, adik-adik, zaman dulu belum ada transportasi, bis, mobil, atau apapun itu. Pak Paulus jalan kaki adik-adik, jauh kemanapun itu. Atau bahkan harus naik perahu kalau harus menyeberang laut adik-adik tempatnya. Nah, satu hari Pak Paulus sampai di kota pelabuhan yang namanya Korintus. Ya. Nah, di kota Korintus itu penduduknya belum kenal Tuhan adik-adik. Mereka percayanya sama patung-patung, sama allah-allah yang lain. Orang Korintus banyak yang berbuat jahat adik-adik. Tapi ternyata ada loh satu keluarga yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah Aquila dan istrinya Priscilla. Mereka ini adalah pembuat tenda adik-adik. Paulus tidak punya tempat tinggal sesampainya di Korintus adik-adik. Makanya ia sangat senang ketika bertemu Aquila dan Priscilla. Yuk kita bertiga sama-sama orang asing di sini. Ya, dan kita sama-sama percaya pada Tuhan, kata Priscilla. Apa sih pekerjaanmu? Tanya Pak Paulus. Kami adalah pembuat tenda, kata Aquila. Saya juga bisa membuat tenda, kata Pak Paulus. Tapi saya ke Korintus untuk memberitakan Injil. Oh, kalau gitu kita bisa bekerja sama. Sekarang kamu tinggal di rumah kami saja Pak Paulus. Kita bisa bersama-sama membuat tenda dan memberitakan Injil, kata Aquila. Wah, adik-adik, Paulus senang sekali karena ia bisa tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Dari hari Senin sampai Jumat, mereka membuat tenda. Dan hari Sabtu, Pak Paulus pergi ke gereja orang Yahudi untuk memberitakan firman atau cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya adik-adik, ada banyak orang di Korintus yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Setelah berapa minggu tinggal di Korintus, akhirnya Paulus melanjutkan perjalanan lagi adik-adik. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Aquila dan Priscilla. Tapi ternyata Aquila dan Priscilla mau ikut Pak Paulus adik-adik. Kami mau ikut bersamamu Pak Paulus. Nah, sesampainya di kota mereka yang baru adik-adik, di Efesus namanya, Aquila dan Priscilla membuka rumahnya untuk dijadikan gereja. Dan akhirnya orang-orang di Efesus banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, seperti Aquila dan Priscilla tadi, adik-adik juga harus menjadi anak yang ramah terhadap orang yang baru pertama kali adik temui atau orang asing. Ya. Dan adik-adik juga harus saling mengasihi, harus memperhatikan dan menolong orang yang membutuhkan.
kita juga harus menjadi anak yang ramah terhadap tamu atau orang yang datang ke rumah kita. Kita juga dapat membantu papa dan mama untuk melayani tamu yang datang ke rumah kita. Nah, adik-adik, setelah tadi mendengar cerita, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ulang lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan adik-adik ya. Adik, uang adik-adik dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang adik-adik sudah siapkan di rumah masing-masing. Dan nanti kalau Tuhan sudah berikan kita kesempatan untuk datang ke gereja, kotaknya dibawa adik-adik ya. Atau adik-adik juga bisa minta bantuan papa dan mama untuk transfer ke nomor rekening yang ada di layar ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Berkati Tuhan persembahan ini agar dapat dipakai untuk menolong teman-teman yang membutuhkan. Dan ajari kami juga Tuhan untuk menjadi anak yang ramah terhadap sesama atau orang yang baru pertama kali kami temui ya Tuhan. Dan kami mau membantu dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jaga kesehatan, Tuhan berkati. Dadah.